Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 9 yang menganggotakan Indri Kurnia dengan nomor BP 1911022022, Silva Maizia dengan nomor BP 1911022012, dan Dwi Aprilia Sakina dengan nomor BP 1911022004. Kami berasal dari kelas 2B D4 Akuntansi. Video ini dibuat berdasarkan mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan topik konsep dasar biaya dan perilaku biaya. Objek garapan yang akan kami jelaskan di video kali ini: yang pertama, definisi biaya; yang kedua, perbedaan cost dan expense; yang ketiga, objek biaya; yang keempat, klasifikasi biaya; yang kelima, format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur; yang keenam, pola dan karakteristik perilaku biaya; yang ketujuh, rentan relevan; yang kedelapan, metode pemisahan biaya; yang kesembilan, estimasi biaya. Selanjutnya yaitu, teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan biaya itu sendiri? Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang diperoleh perusahaan. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini dan di masa depan bagi organisasi. Selanjutnya yaitu definisi biaya menurut para ahli. Yang pertama yaitu Mulyadi. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Dunia dan Abdullah, yaitu biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Selanjutnya menurut Siregar dan kawan-kawan, yaitu cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang dan mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi yang diukur dalam satuan uang. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan antara cost dan expense. Biaya atau cost dicatat sebagai harta sehingga memiliki kemungkinan menjadi pengeluaran jika dihabiskan pada waktu yang akan datang. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk mendapatkan aset pada saat perolehan atau konstruksi.
Beban atau expense adalah penurunan nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktivitas yang berkurang. Expense ini biasanya dianggap kewajiban karena bisa menyebabkan nilai ekuitas menurun. Pada umumnya, beban juga dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sudah terjadi sebelumnya. Beban dicatat dalam laporan laba rugi dengan nama akun antara lain beban sewa, penyusutan, listrik, gaji, dan lainnya. Manfaat yang didapatkan antara biaya dan beban tentu saja berbeda. Untuk biaya, manfaat yang didapatkan yaitu pendapatan. Lalu untuk beban, manfaat yang didapatkan yaitu penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu objek biaya. Menurut Siregar, objek biaya merupakan unsur berupa apapun yang kepadanya biaya diukur dan dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, dan departemen aktivitas. Sebagai contoh, apabila kita ingin menentukan biaya sebuah televisi, maka objek biayanya adalah televisi. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya pada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Sebagai contoh, jika sebuah rumah sakit ingin menentukan biaya unit operasi, maka objek biayanya adalah unit operasi. Contoh satu lagi yaitu jika sebuah pabrik mainan, objek biayanya adalah proyek pengembangan mainan baru. Nah, selanjutnya klasifikasi biaya. A. Klasifikasi biaya berdasarkan sifat. Yang pertama, biaya bahan. Biaya bahan adalah biaya bahan baku dan biaya yang terkait seperti biaya pengadaan, pajak, asuransi, pengiriman masuk, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan, yaitu karyawan tetap, sementara, atau kontrak yang bekerja di suatu organisasi. Ini juga termasuk bonus, komisi, insentif, tunjangan, upah lembur, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya lainnya. Semua biaya overhead lainnya tidak termasuk material dan tenaga kerja berada di bawah kepala ini. Beberapa di antaranya adalah pengemasan, promosi, biaya pemrosesan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya klasifikasi biaya berdasarkan kaitannya dengan pusat biaya. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya signifikan yang terkait langsung dengan proses produksi. Ini dapat dilihat sebagai biaya utama untuk bisnis apapun. Ini dibagi lagi menjadi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya langsung lainnya. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dialokasikan secara langsung ke proses produksi tertentu. Ini adalah biaya sekunder dan umumnya dilihat dari 3 jenis biaya material tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Nah, selanjutnya klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari semua biaya langsung dan tidak langsung yang timbul dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua, biaya administrasi. Biaya yang terlibat dalam aktivitas manajemen organisasi seperti listrik, alat tulis, biaya telepon, sewa, dan lain-lain. Ini juga dikenal sebagai overhead administrasi. Yang ketiga, biaya penjualan. Biaya tidak langsung yang timbul pada fungsi penjualan barang dan jasa seperti iklan, promosi,
penelitian, layanan pelanggan, dan lain-lain dimasukkan ke dalam biaya penjualan. Yang keempat, biaya distribusi. Biaya distribusi mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa tersedia bagi pelanggan. Ini adalah pergudangan, layanan pengiriman, transportasi, dan lain-lain. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Penelitian penting untuk mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Biaya yang dikeluarkan untuk tim peneliti, pelaksanaan penelitian, temuan, dan lain-lain termasuk dalam kategori ini. D. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang hampir tidak terpengaruh oleh perubahan sementara yang terjadi dalam kegiatan bisnis dikenal sebagai biaya tetap. Ini termasuk sewa, depresiasi, sewa, gaji, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya variabel biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan kuantitas produksi atau aktivitas bisnis lainnya. Biaya semi variabel, biaya yang cukup dipengaruhi oleh perubahan kegiatan bisnis disebut biaya semi variabel. Ini termasuk konsumsi daya, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. E. Klasifikasi biaya menurut proses produksi. Yang pertama, biaya batch. Biaya yang dikeluarkan saat memproduksi seluruh lot yang terdiri dari produk identik atau batch dikenal sebagai biaya batch. Setiap batch berbeda dari yang lain dan unit yang berada di bawah batch diidentifikasi dengan nomor batch-nya. Industri farmasi, mobil, produk elektronik adalah beberapa contohnya. Yang kedua, biaya proses. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi yang berbeda dalam proses produksi yang efisien disebut sebagai biaya proses. Dengan membagi total biaya suatu proses dengan jumlah unit yang diproduksi, kita dapat memperoleh biaya proses dari satu unit produk. Yang ketiga, biaya operasi yang terlibat dalam fungsi bisnis tertentu yang berkontribusi pada proses produksi dikenal sebagai biaya operasi. Ini membantu dalam mengatur mekanisme kegiatan bisnis dengan memantau biaya yang dikeluarkan pada setiap operasi bisnis. Yang keempat, biaya operasional. Biaya operasional mengacu pada biaya sehari-hari yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk memastikan fungsi bisnis yang tidak terganggu dikenal sebagai biaya operasi. Nah, yang kelima, biaya kontrak. Biaya untuk menandatangani kontrak dengan pembeli atau penjual dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang disebut bersama-sama disebut biaya kontrak. Ini termasuk kontrak penawaran, kontrak kenaikan harga, tender, dan lain-lain. Yang keenam, biaya gabungan. Biaya gabungan yang terlibat dalam produksi dua atau lebih produk berguna secara bersamaan dikenal sebagai biaya bersama. Sebagai contoh, kita bisa melihat biaya pengolahan susu untuk mendapatkan keju, cottage, dan buttermilk. Nah, selanjutnya G. Klasifikasi biaya berdasarkan waktu. Yang pertama, biaya historis. Setiap biaya aktual yang dipastikan dan dievaluasi setelah dikeluarkan disebut biaya historis. Itu dapat dilakukan baik pada produksi barang dan jasa atau akuisisi aset. Yang kedua, biaya yang ditentukan sebelumnya. Biaya yang dapat diidentifikasi dan dihitung sebelum produksi barang dan jasa berdasarkan faktor, biaya, dan data disebut biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Ini bisa berupa biaya standar atau perkiraan biaya. Yang ketiga,
Biaya standar. Biaya aktual yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan norma dan pedoman tertentu untuk diberikan sebagai dasar pengendalian biaya, disebut sebagai biaya standar. Yang keempat, biaya perkiraan biaya. Biaya operasi bisnis yang dianggap berdasarkan pengalaman dikenal sebagai perkiraan biaya. Hal tersebut hanya berdasarkan asumsi dan oleh karena itu dianggap kurang akurat untuk menentukan biaya sebenarnya. Klasifikasi biaya telah menyederhanakan pekerjaan manajemen, akuntan, ekonomi, peneliti, dan banyak lainnya. Ini memfasilitasi proses pengendalian biaya, pengurangan biaya, dan manajemen biaya. Jika Anda pemilik bisnis, sangat penting untuk mengetahui klasifikasi biaya dalam bisnis Anda untuk menghadirkan efisiensi menyeluruh pada proses operasional bisnis Anda. Pastikan Anda mengklasifikasikan jenis biaya berdasarkan kegunaan, nilai, dan manfaatnya bagi bisnis agar memudahkan Anda dalam memantau seluruh pengeluaran yang terjadi dalam usaha Anda. Nah, selanjutnya format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Di sini kami menampilkan format laporan laba rugi untuk PT Astra International Tbk, yaitu sebagai orang yang membutuhkan informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan atau sebagai pemilik usaha, sebaiknya juga perlu untuk mengetahui beberapa hal ini. Yang pertama, apakah bulan atau tahun ini Anda untung atau rugi? Jika rugi, mengapa? Pasti ada sebabnya mengapa kita rugi di tahun ini atau tahun sebelumnya. Nah, di PT Astra ini kita dapat melihat apakah PT Astra ini mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau di format ini, PT Astra mengalami keuntungan sebesar 13 miliaran. Nah, selanjutnya, yang kedua, apakah operasional perusahaan berjalan dengan efisien atau sebaliknya boros? Kita juga dapat melihatnya di laporan laba rugi ini. Contohnya di PT Astra International Tbk. Selanjutnya, ketiga, angka pendapatan tinggi. Tetapi, mengapa laporan laba rugi menunjukkan angka laba yang sangat kecil? Pasti ada sebabnya. Kita dapat membaca laporan laba rugi ini dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, yang keempat, angka penjualan rendah. Tetapi mengapa laporan laba ruginya menunjukkan angka minus alias rugi? Nah, kita bisa mendapatkan informasi tersebut di laporan laba rugi ini. Biasanya, jika penjualan rendah, aktivitas produksi pun juga ikut rendah, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa Anda temukan jawabannya pada laporan laba rugi yang menjadi dasar untung atau ruginya perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita amati dalam laporan ini. Yang pertama, bandingkan pendapatan dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, amati beban dan pendapatan perusahaan. Bandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, cermati tiap-tiap akun yang terdapat pada pendapatan dan beban. Cek saldo per akunnya, baik aktiva maupun pasifa. Memantau laba dan rugi perusahaan bisa membantu Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan saat itu. Analisa laba dan rugi akan sangat bermanfaat untuk dilakukan demi kelancaran sebuah bisnis. Nah, selanjutnya ada format laporan laba rugi PT Kudi Perkasa. Di sini PT Kudi Perkasa memiliki pendapatan yaitu sebesar 55 juta dan harga pokok penjualannya dapat kita lihat yaitu 48 juta.
Nah, PT Kudi Perkasa ini mengalami keuntungan sebesar Rp42.800.000. Nah, selanjutnya pola dan karakteristik perilaku biaya. A. Pola perilaku biaya. 1. Harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. Yang kedua, harus dipilih variabel bebas atau independent variable, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Dengan demikian, variabel tidak bebas seperti biaya reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi dari variabel bebas seperti jam mesin. B. Karakteristik biaya. Berikut ini merupakan karakteristik biaya. Yang pertama, karakteristik utama. A. Penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. B. Operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang. Yang kedua, karakteristik pendukung. Berikut ini merupakan karakteristik biaya pendukung. A. Kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi. B. Penurunan akuitas, di mana definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Nah, selanjutnya biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume aktivitas tertentu. Sebagai contoh, biaya tetap dalam pengendalian keputusan pembelian generator listrik untuk keperluan pabrik. Manajemen perusahaan akan memperhitungkan permintaan pasar dalam jangka panjang terhadap produk yang dihasilkan pabrik tersebut. Selanjutnya, permintaan pasar tersebut akan menentukan kapasitas generator listrik yang akan digunakan dalam menyediakan kebutuhan listrik untuk pabrik tersebut. Nah, selanjutnya pembagian biaya tetap. A. Committed fixed cost adalah sebagian besar berupa biaya yang tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, peralatan, dan organisasi pokok. Perilaku committed fixed cost ini dapat diketahui dengan jelas melalui pengamatan terhadap perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya-biaya yang tetap dikeluarkan jika seandainya perusahaan tidak melakukan aktivitas sama sekali dan kembali ke aktivitas normal.
Nah, selanjutnya discretionary fixed cost atau pengeluaran diskresioner adalah tidak mempunyai hubungan tertentu dengan volume aktivitas, yang mana pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Terkadang dalam suatu bisnis tidak banyak pengeluaran untuk discretionary fixed cost atau biaya tetap diskresioner, tetapi nilai dari biaya ini biasanya bisa sangat besar sehingga patut ditinjau ulang oleh manajemen. Nah, ini grafik biaya pengeluaran diskresioner, yaitu membatasi pengeluaran yang sebenarnya penting pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap daya saing bisnis. Apalagi jika dibatasi dalam jangka waktu yang panjang, maka dari itu pengurangan biaya ini biasanya hanya akan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume aktivitas. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Ada jenis biaya variabel yang perilakunya bertingkat, step-like behavior, yang mempunyai perilaku sebagai step variable cost. Biaya ini naik atau turun tidak pada saat yang sama dengan perubahan volume aktivitas. Setiap perubahan volume aktivitas tidak secara langsung diikuti dengan perubahan biaya. Nah, selanjutnya pembagian biaya variabel. A. Engineered variable cost. Apa yang dimaksud dengan engineered variable cost? Yaitu biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran aktivitas tertentu. Hampir semua biaya variabel adalah engineered cost. Engineered variable cost adalah biaya yang antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Jika masukan atau biaya berubah, maka keluaran akan berubah sebanding dengan perubahan masukan tersebut. Sebaliknya, jika keluaran berubah, maka masukan biaya akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. B. Discretionary variable cost. Kadang-kadang orang menganggap bahwa engineered variable cost sama dengan biaya variabel. Telah disebutkan di atas bahwa hampir semua biaya variabel merupakan engineered cost, tetapi ada beberapa biaya variabel yang pantas untuk dikelompokkan ke dalam discretionary variable cost. Hal ini disebabkan karena discretionary variable cost tersebut bersifat variabel, yakni biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Karena manajemen memutuskan kebijakan demikian, dengan kata lain, discretionary variable cost adalah biaya yang memasukkan dan keluarannya memiliki hubungan erat namun tidak nyata. Nah, perhatikan grafik berikut yang memperlihatkan perbedaan antara biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Nah, selanjutnya biaya semi variabel. Biaya ini merupakan biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Nah, biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan.
Akan tetapi, sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah kegiatan biaya. Jumlah total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding atau not proportional. Sedangkan biaya semi variabel persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding sampai dengan tingkat kegiatan tertentu. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Contohnya adalah biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva, biaya pengendaraan, biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya, maka biaya semi variabel harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah, selanjutnya ada tabel perbandingan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, pengertian. Biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel, pengertiannya biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output penilaian. Biaya tetap waktu terkait. Penilaian biaya variabel volumenya terkait. Waktu terjadi. Biaya tetap waktu terjadinya ini adalah biaya ini adalah pasti. Biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Biaya variabel waktu terjadinya hanya terjadi ketika unit diproduksi. Biaya satuan. Nah, biaya tetap, biaya satuannya merubah harga satuan setiap unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, biaya tetap per unit menurun, begitupun sebaliknya, sehingga biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel, biaya satuannya tetap sama dalam produksi per unit. Nah, berikutnya biaya tetap, perilakunya tetap konstan untuk jangka waktu tertentu. Biaya variabel, perilakunya berubah dengan perubahan tingkat output. Nah, selanjutnya biaya tetap. Biaya tetap kombinasi dari overhead produksi tetap, biaya administrasi tetap, biaya penjualan tetap, dan distribusi overhead. Selanjutnya biaya variabel, kombinasi dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, beban langsung, variabel produksi overhead, variabel penjualan, dan distribusi overhead. Nah, berikut biaya tetap, contohnya penyusutan, sewa, gaji, asuransi, pajak, dan lain-lain. Selanjutnya biaya variabel, contohnya bahan baku, upah, komisi, penjualan, biaya pengepakan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rentang relevan. Rentang yang relevan adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Meskipun jumlah biaya yang tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Metode pemisahan biaya. Di dalam penyusunan anggaran variabel, pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena anggaran variabel tersebut akan disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Untuk kepentingan ini, tentunya harus diketahui seberapa besarnya porsi biaya tetap dan seberapa besar pula porsi biaya variabel sehingga perhitungan jumlah biaya untuk masing-masing tingkat kapasitas akan dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan unsur variabel. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu.
di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Karena itu, metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa, data historis dan kebijaksanaan manajemen. Pada bentuk pertama, perkiraan unsur-unsur biaya sangat diutamakan pada kemampuan seseorang, industri engineer, yang harus benar-benar terlihat pada proses produksi, yang mencakup desain barang-barang yang dihasilkan, layout pabrik, urutan proses produksi, dan segala permasalahan maupun biaya yang berhubungan. Pada bentuk kedua, perkiraan unsur-unsur biaya lebih dititik beratkan pada analisa terhadap data biaya historis, interpretasi kebijaksanaan manajemen, dan evaluasi sifat-sifat dan sebab-sebab timbulnya biaya. Cara ini dapat pula dipakai sebagai alat pembanding perkiraan biaya yang menggunakan cara terdahulu. Berikut ini beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan. Yang pertama, suatu bagian baru saja didirikan sehingga data historis biaya di bagian tersebut tidak tersedia atau tidak memadai. Yang kedua, dilakukannya kegiatan yang tidak rutin, yang dapat menimbulkan biaya yang cukup besar pada perusahaan, umpamanya pengaturan kembali peralatan-peralatan pabrik. Yang ketiga, mulai dipakainya mesin baru sehingga perusahaan bekerja dengan kapasitas baru. Yang keempat, terjadi perubahan pada metode produksi, akibatnya kemungkinan pola biaya berubah pula. Yang kelima, terjadi perubahan-perubahan manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi pola biaya. Selanjutnya yaitu metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Ingat bahwa F komponen biaya tetap adalah perpotongan garis, jumlah biaya, dan bahwa V, biaya variabel per unit adalah kemiringan garis. Dengan dua titik tersebut, kemiringan dan pemotongan dapat ditentukan. Metode tinggi rendah sebelumnya memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan terendah. Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode tinggi rendah kemungkinan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan dua titik data. Misalnya, seorang manajer mungkin hanya mempunyai data 2 bulan. Kadang-kadang, data ini cukup untuk mendapatkan perkiraan kasar dari hubungan biaya. Namun, metode tinggi rendah tidak sebaik metode yang lain, karena metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, titik tinggi dan rendah sering sebagai apa yang disebut di luar garis. Mereka mungkin mewakili hubungan biaya kegiatan yang tidak khas. Jika demikian, formula biaya yang dihitung menggunakan dua titik ini tidak mewakili apa yang biasanya terjadi. Yang kedua, jika titik-titik ini bukan di luar garis, pasangan titik-titik lainnya jelas lebih mewakili. Metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu, sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan.
Langkah selanjutnya membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik. Untuk menentukan besarnya komponen biaya tetap dilakukan dengan cara memperpanjang garis lurus sampai memotong sumbu vertikal. Titik potong di sumbu vertikal menunjukkan besarnya biaya tetap. Untuk biaya variabel, total dihitung dengan cara mengurangi biaya total atau total cost dengan biaya tetap total. Biaya variabel per unit dapat dihitung dengan cara membagi biaya variabel total dengan tingkat kegiatan dari biaya total yang telah dipilih. Metode korelasi, yaitu metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Selanjutnya, metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A ditambah B X. Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Dalam melakukan estimasi atau perhitungan biaya, diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis, estimator, seperti membaca gambar, melakukan estimasi atau perhitungan, dan lain-lain. Yang kedua, personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Estimasi dibedakan menjadi estimasi biaya konseptual dan estimasi biaya detail. Estimasi biaya konseptual adalah estimasi biaya berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya, pendukung bagi manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor yang memicu perubahan biaya. Estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya yang pertama adalah perusahaan total biaya dapat dijelaskan oleh perubahan level aktivitas tanggal. Sebagai contoh, variasi dalam jam kerja mesin mempengaruhi total biaya, atau variasi jam kerja tenaga kerja langsung mempengaruhi total biaya. Perubahan total biaya dalam contoh ini hanya disebabkan oleh satu jenis level aktivitas, apakah jam kerja mesin atau jam kerja tenaga kerja langsung, bukan oleh keduanya. Yang kedua, perilaku biaya dapat digambarkan dalam fungsi linier untuk level aktivitas pada rentang relevan. Yang ketiga, fungsi biaya linier adalah fungsi biaya yang menggambarkan hubungan antara total biaya dengan level aktivitas tanggal dalam bentuk garis lurus. Berikut ini adalah contoh soal. Untuk rumah sederhana seluas 70 meter persegi, biaya satuan rumah sederhana adalah 750.000 per meter persegi. Maka biaya total atau biaya konseptual adalah 70 meter persegi dikali 750.000 dan mendapatkan hasil 52.500.000. Akurasinya kurang dari 30% hingga lebih dari 50%. Untuk rumah mewah seluas 500 meter persegi, biaya satuan rumah mewah adalah 3.750.000 per meter persegi. Maka total biaya atau biaya konseptual adalah 500 meter persegi dikali 3.750.000 dan mendapatkan hasil 1.875.000.000. Akurasinya kurang dari 30% hingga lebih dari 50%. Bila rencana rumah di atas telah memiliki dokumen rencana yang lengkap, maka estimasi biayanya dapat dilakukan secara detail dengan menghitung volume biaya satuan tiap komponen bangunan sehingga diperoleh biaya total yang lebih akurat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.